Para saudara seiman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah mendengarkan sabda Tuhan yang menekankan kemurahan hati Allah kepada umatnya. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama mewartakan belas kasih Allah yang mengundang mereka yang lapar, yang haus, yang tidak punya uang, supaya datang kepada Allah, menerima apa yang dibutuhkan dengan cuma semua karena kemurahan Allah. Sedang di dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mewartakan kasih Tuhan Yesus adalah abadi. Ia mengasihi murid-muridnya dengan sepenuh hati, sehingga tidak ada sesuatu pun, entah itu penderitaan, peperangan, bahkan maut sekalipun, yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dinyatakan dalam putranya itu. Bagi para murid, Yesus adalah segala-galanya. Sedang Injil Matius bab 11 mengisahkan bagaimana Yesus menggandakan roti untuk menjamin lebih dari 5.000 orang karena tergerak oleh belas kasih-Nya. Baiklah kita memilih bacaan Injil sebagai bahan renungan utama dengan memusatkan diri pada 3 pokok. Yang pertama, ia merenungkan hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Yang kedua, mendalami dialog antara Yesus dengan para muridnya. Dan yang ketiga, menampilkan tindakan Yesus memberi makan kepada banyak orang dengan dibantu oleh para murid. Para saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, banyak sekali orang yang mencari Yesus dan mengikutinya sampai larut malam. Padahal tempat mengajar Yesus itu suci, sunyi, sepi, dan jauh dari kota. Melihat itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Bagaimana nantinya kalau mereka kelaparan? Mereka telah jauh-jauh berjerih payah mengikuti dan mencari Yesus. Mereka membutuhkan Yesus yang sakit, yang kerasukan setan, yang haus akan ajaran Tuhan, yang berharap akan keselamatan. Hati Yesus yang penuh kerahiman sungguh menarik hati banyak orang itu untuk datang kepadanya. Para murid pun melihat bahwa orang banyak itu datang tanpa bekal, padahal tempatnya terpencil. Sementara saat makan malam sudah dekat, maka para murid mengusulkan kepada Yesus agar Yesus menyuruh orang banyak itu bubar saja, pulang, agar dapat membeli roti untuk makan. Tetapi apa reaksi Yesus? Yesus menolak usul itu. Ia mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Para murid lalu berkata, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan saja. Dialog dengan Yesus ini menunjukkan bahwa para murid menghadapi kesulitan. Bagaimana dengan jumlah roti yang begitu sedikit itu dapat dibagikan kepada ribuan orang. Tetapi Yesus menyadarkan tanggung jawab para murid. Tidak boleh menyuruh mereka pulang, tetapi harus memberi mereka makan. Seperti di dalam upacara liturgi, Yesus selalu mengambil roti, menengadah ke surga, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Yang selanjutnya, para murid membagikannya kepada orang-orang banyak. Tindakan Yesus ini mengingatkan kita akan perjamuan Ekaristi. Roti diberikan kepada para murid tidak untuk dimakan sendiri, tapi harus dibagikan untuk orang banyak. Dengan demikian para murid menjadi perantara tindakan Yesus
bersedia mengutamakan kebutuhan orang lain daripada mendahulukan kepentingannya sendiri. Hasilnya luar biasa. Dari 5 roti dan 2 ikan itu dibagikan kepada lebih dari 5.000 orang sampai kenyang. Dan sisanya masih banyak. Para saudara yang terkasih, kiranya ada hubungan erat antara pergandaan roti dengan ekaristi itu. Pergandaan roti yang mengenyangkan orang banyak ini merupakan peristiwa yang luar biasa. Kisah ini membantu kita untuk makin memahami makna ekaristi. Di dalam ekaristi kita kenangkan misteri Paskah Yesus dan anugerah dari Yesus yang menjadi makanan dan minuman bagi kita sehari-hari. Melalui ekaristi kita diharapkan masuk ke dalam pergulatan hidup kita agar kita dapat menemukan yang ilahi, yang luar biasa itu di dalam hidup kita sehari-hari. Dengan demikian kita semakin percaya bahwa Allah di dalam putranya Yesus senantiasa memberikan roti untuk hidup kita sehari-hari. Dengan makan roti, pemberian Yesus yang berlimpah-limpah akan menumbuhkan kesediaan kita untuk mengambil bagian dalam hidup dan tugas perutusannya. Ini berarti kita yang telah memperoleh kemurahan hatinya diharapkan juga membagikan kepada mereka yang belum menerimanya, menikmatinya. Kekuatan rohani ekaristi harus diteruskan, dihidupi di dalam pergulatan hidup kita sehari-hari. Roti ekaristi selalu tersedia secara melimpah untuk hidup umat. Begitulah kita setiap kali menyambut ekaristi dipanggil untuk memberi makan kepada orang lain yang merindukan Yesus di dalam hidupnya. Para saudara yang terkasih, warta gembira hari ini bagus dan indah, tetapi butuh tindakan yang konkret untuk mewujudkannya. Firman Tuhan dapat saja menimbulkan kekaguman. Kisah pergandaan roti bisa saja membius umat menjadi gairah dan semangat. Tetapi pewartaan Injil bukan hanya melakukan pewartaan yang pasif, tetapi pewartaan Injil yang aktif, yakni warta Injil di dalam bantuan yang konkret. Gereja kita semua ini menyaksikan banyak orang pada saat ini yang mengalami keterpurukan ekonomi, haus dan lapar. Bolehkah berdiam diri di istana kita yang nyaman? Yesus telah membantu memberi contoh sebagai gembala kita untuk mewartakan dan berbuat, bahkan sampai memberi makan. Benarkah bahwa altar kita bukan saja di dalam gedung gereja ini saja, tetapi juga di tengah masyarakat, di mana bersama Yesus kita berani berkorban bagi umat yang membutuhkan pertolongan. Marilah kita lakukan sesuatu di tengah kesibukan kita atau di masa pandemi ini, agar umat dan saudara-saudara kita tidak lapar, baik rohani maupun jasmaninya. Untuk keselamatan jiwa dibutuhkan keselamatan ekonomi, keselamatan jasmani. Di mana ada kelaparan dan kesusahan, kita perlu tampil sebagai pelopor untuk hadir. Tuhan memberkati. Amin.